Respon berkelas Erick Thohir setelah timnas Indonesia U20 berada di grup neraka di Piala Asia sampai ungkapkan kata-kata yang bikin merinding. Pelatih Jepang gertak timnas Indonesia mengaku sudah punya data penuh pemain timnas Indonesia. Sintayong baru-baru ini berikan sinyal debut bagi Kevin Dix. Striker tajam ini bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya. Pelatih Jepang gertak Indonesia mengaku sudah punya data penuh pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menabuh genderang perang jelang laga melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November. Peringatan itu disampaikan Hajime Moriyasu lantaran dia ingin menjaga catatan clean sheet atau kemenangan tanpa kebobolan Samurai Biru pada fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu mengatakan pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi momentum bagi Jepang untuk meraih kemenangan, sebab pada pertandingan sebelumnya mereka ditahan imbang 1-1 melawan Australia. Moriyasu menegaskan timnya tidak gentar walaupun lawan bermain dengan skema defensif sekalipun. Pelatih 56 tahun itu mengirimkan peringatan serius kepada timnas Indonesia menjelang laga mendatang. Meskipun lawan kami bermain sangat cerdas, kami bakal bertarung lebih cerdas dan mengungguli mereka. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, ungkap Hajime Moriyasu. Jepang punya persiapan ngeri melawan timnas Indonesia. Samurai Biru punya semua data pemain skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tim Nasional Sepak Bola Jepang, Masakuni Yamamoto. Menurutnya, Jepang telah mengantongi semua data pemain timnas Indonesia. Data tersebut juga telah diberikan kepada Hajime Moriyasu. Dengan data itu, Hajime Moriyasu diharapkan bisa mempertimbangkan taktik terbaik untuk menghadapi tim asuhan Sintayong. Kami memiliki departemen analisis yang lengkap, jadi kami tahu segalanya, dan hal ini dibagikan kepada para staf, termasuk pelatih Hajime Moriyasu. Analisis data berjalan dengan baik, mengungkapkan bahwa baik staf maupun pelatih sedang menyusun langkah antisipasi berdasarkan data yang ada di lapangan, ucap dari Yamamoto. Adapun Hajime Moriyasu mewaspadai pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dia bakal mempertimbangkan hal tersebut dalam membuat strategi bagi tim Hajime Moriyasu. Mantap, setelah Kevin Dix, giliran Mauro Zylstra yang bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Penyerang klub Volendam Mauro Zylstra bakal menjadi pemain terbaru yang dinaturalisasi ke dalam timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Timnas Indonesia belum lama ini sukses menaturalisasi dua amunisi baru. Mereka adalah Messil Girls dan juga Eleanor Rejders. Setelah itu bakal ada satu nama lagi pemain yang bakal bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Kevin Dix, punggawa dari klub FC Copenhagen. Sekarang ini proses naturalisasinya tengah dikebut. Dia diharapkan bisa segera berpartisipasi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah Kevin Dix, masih akan ada lagi pemain yang bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Pemain itu adalah Mauro Zylstra. Dia adalah penyerang berdarah Sunda. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu mengatakan sudah mengirimkan dokumen untuk naturalisasinya kepada PSSI. Kini dia kembali menegaskan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi itu sudah ada di tangan PSSI. Hal itu juga terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Mauro Zylstra kemudian mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya bakal segera diproses oleh PSSI. Namun pemrosesan itu menunggu tuntasnya partisipasi timnas Indonesia U20 di pentas Piala Asia U20 2025. Piala Asia U20 2025 bakal digelar di Cina pada 6-23 Februari 2025 mendatang. Timnas Indonesia U20 bakal berharap untuk bisa finish di 4 besar karena posisi itu bakal menjamin kelolosan mereka ke Piala Dunia U20. Itu artinya Mauro Zylstra bakal segera dipercepat proses naturalisasinya pada akhir bulan Februari atau awal Maret 2025 mendatang. Sintayong beri sinyal debut Kevin Dix saat bertemu dengan tim kuat yang diisi banyak pemain Eropa. Pelatih timnas Indonesia, yakni Sintayong, mengatakan bahwa timnya mungkin bakal ketambahan satu pemain lagi jelang laga melawan timnas Jepang. Sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu telah memanggil 27 nama pemain untuk membela skuad Garuda. Pelatih 54 tahun itu mengatakan bahwa timnya memiliki persiapan yang sangat baik. Rencananya seluruh tim bakal berkumpul pada 10 November mendatang. Namun Sintayong menjelaskan bahwa nantinya bakal ada pemain yang telat bergabung.
sebab mereka masih memiliki kepentingan di dalam klub mereka masing-masing. Di lain sisi, Sintayong juga mengatakan nantinya bakal ada sekitar 27 atau 28 pemain yang hadir. Jelas ini merupakan sebuah kejutan dari pelatih asal negeri ginseng tersebut. Komentarnya itu mengisyaratkan bahwa timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan satu pemain lagi jelang laga melawan timnas Jepang. Akhir-akhir ini, satu nama yang dikabarkan bakal segera bergabung adalah Kevin Dix Bakar Besi. Kabarnya Kevin Dix telah mengambil sumpah sebagai WNI kemarin malam. Dia diusahakan ikut bertanding pada periode November ini, namun kabar ini masih belum bisa dipastikan lebih lanjut. Agak sedikit terlambat dan agak belakang datangnya, dan kita akan memanggil 27-28 pemain, ujar dari Sintayong. Melihat kekuatan Jepang, Sintayong mengungkapkan ada tugas berat yang menghantui timnas Indonesia pada laga kelima fase grup C. Kekuatan Jepang sebenarnya sudah bisa dilihat dari ranking FIFA yang ada saat ini. Sintayong mengatakan timnas Indonesia harus lebih menyempurnakan persiapannya untuk melawan timnas Jepang. Walaupun dia sadar betul laga melawan Samurai Biru bakal menjadi laga yang sangat berat. Saya pun mengakui performa dan kemampuan tim Jepang itu sangat baik, jadi harus persiapannya lebih sempurna lagi. Tetapi tetap pasti akan menjadi pertandingan yang berat bagi timnas Indonesia, ucap Sintayong. Respon berkelas Erick Thohir setelah timnas Indonesia U20 berada di grup neraka di Piala Asia U20 sampaikan kata-kata yang bikin merinding. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon hasil undian timnas Indonesia U20 yang masuk ke dalam grup neraka di putaran final Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 berada di grup C setelah dilaksanakan drawing Piala Asia U20 pada Kamis 7 November siang. Berada di pot ketiga membuat timnas Indonesia U20 harus mendapatkan lawan-lawan yang sangat sulit di drawing Piala Asia U20. Hal ini terbukti dari hasil drawing itu yang menempatkan pasukan Indra Syafri di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Sebagai gambaran, Uzbekistan belakangan ini menjadi salah satu kekuatan yang mulai disegani di Asia dan juara bertahan Piala Asia U20 2023. Iran pun tidak kalah kuat dari Uzbekistan karena merupakan salah satu kekuatan tradisional di sepak bola Asia. Sementara Yaman merupakan lawan James Evans dan kawan-kawan pada babak kualifikasi Piala Asia U20 28 September lalu. Pada pertandingan itu, timnas Indonesia gagal menang dari Yaman karena hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Berada di grup C yang cukup sulit, Erick Thohir pun menyampaikan pesan kepada pasukan Indra Syafri melalui akun Instagram pribadinya. Erick Thohir menyampaikan Garuda Nusantara harus berjuang sekuat tenaga di putaran final Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 tergabung ke dalam grup C Piala Asia U20 di Cina, ungkap dari Erick Thohir. Dia memastikan timnas Indonesia U20 bakal berjuang keras untuk bisa memenuhi target, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kita bakal berjuang untuk menjadi dua tim terbaik di fase grup dan bakal lolos ke perempat final, lalu berusaha memenangkan laga di perempat final untuk bisa merebut satu tempat di semifinal, sekaligus memastikan tiket di Piala Dunia U20 2025 di Chile, ungkap dari Erick Thohir.